Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita punya tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman. Tapi sebelumnya barangkali ada yang belum tahu ini tuh channel apa. Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio Kebun Desain yang kita itu sering membahas apa aja nih, Jis? Kita sering membahas tips bisnis, tips desain, inspirasi bisnis, inspirasi marketing. Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, dan teman-teman ya, karena kita ini studio desain, tentu aja kita juga jualan desain. Ya, tuh kita mulai dari jualan logo, jualan desain kemasan, terus desain sosial media. Juga kita melayani perizinan-perizinan kayak pendaftaran merek bisa, pendaftaran NIB bisa gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order tadi ya, desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai apa daftar-daftar perizinan, bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Di bawah video. Ya. Diklik dulu. Ya, diklik dulu ya. Kalau di HP diklik dulu tuh deskripsinya kayak gitu ya. Siap. Oke nih Jis, ada pembahasan menarik apa yang bisa kita share di pertengahan tahun 2023 ini? Kita mau nge-share inspirasi desain standing pouch. Oke, standing pouch ya. Ya, standing pouch tapi buatan Kebun Desain nih. Kita mencoba merekap ya. Kalau misalkan di total nih mungkin bisa 100-an lebih ya. Ya. Cuman kita coba rekap berpart-part lah gitu. Udah ratusan klien lah ya yang bikin desain standing pouch Ya. ke kebun desain kayak gitu. Kita coba dulu yang pertama ini, yang part 1 ini. Oke. Kita ada sekitar 23 desain yang akan kita bahas nih. Oke, kayak gitu ya. Penasaran kayak gimana sih? Langsung ke komputer Ya, atau gimana? langsung di komputer aja. Oke, yuk. Oke, ini dia desain-desainnya ya. Udah kita coba rekap nih. Oke. Ini formatnya kayak gini karena mau dibuat real juga nih. Oke. Gitu ya. Nah, salah satu kesulitan ya dalam membuat desain dengan kemasan standing pouch adalah itu lagi gitu formatnya. Oke. Iya. Kesulitan buat seorang desainer ya. Ya, jadi gimana caranya kita membuat desain yang beda, tapi ukurannya segitu juga gitu. Gimana caranya kita ngebedain gitu? Oh, kan standing pouch itu biasanya buat ya namanya kemasan buat wadah produk ya. Ya, Nah, wadah produk ini kita perlu membuat desain yang masa sama klien A dengan klien B gitu ya, kan. nah gitu. Nah, karena bedanya ini harus mikir supaya tetap sesuai dengan pasarnya gitu. Ya, Kebun Desain sendiri mencoba setiap desain itu beda lah itunya ya, si formatnya nih. Kadang standarnya sih kadangnya ada apa ya, foto produk, di bawahnya itu foto produk, terus ada judulnya, ada mereknya. Nah, biasanya gitu kan. Ya. Nah, kita tuh ngulik gimana caranya biar nggak sama karena udah dipakai gitu formatnya. Oke. Gitu. Jadi nyari idenya itu harus terus-terusan gitu. Nah, yang pertama ada kita keripik singkong dona. Nah, ini. Oke. Nah, ini lumayan apa ya? Ini di sini ada namanya half tone ya. Atau bintik-bintik ini nih. Terus, nah ini kalau ini singkongnya, biasa kan singkongnya di mangkuk ya, atau di mana tuh, di bawahnya gitu ya. Nah, kalau ini kita mencoba singkongnya itu bertebaran. Oke. Ya gitu. Terus ada tulisan keripik singkongnya. Terus ini mereknya. Dan terus ini ada nentonya ya. Dan di sini ada semacam gelombang gini. Warnanya merah oranye gitu. Oke. Ini untuk singkongnya sendiri dia tidak menumpuk pada satu tempat ya, Ya. tapi berjatuhan dari atas ke bawah gitu. Iya betul. Nah, ini konsepnya menggunakan konsep yang itu. Nah, yang susah itu selain depan, belakang juga. Oh, belakang juga Belakang ya. juga. Karena biasanya kalau misalkan masih satu brand ya, misalkan si Dona nih, dia bikin juga yang ini yang stick ubi nih. Nah, biasanya saya samain nih belakangnya. Karena memang dia satu brand juga kan. Jadi ada kesamaan mirip format itu kan nggak masalah karena konsumen juga, oh ini donat kayak gini nih ciri khasnya. Iya. Karena
toh dia juga mereknya sama Dona gitu Iya. ya, supaya secara tidak langsung branding ke pihak konsumen juga jadi Dona itu punya ada ciri khasnya di kemasan. Iya, kemasannya seperti ini. Meskipun berbeda warna gitu Ya, ya. betul. Ataupun meskipun berbeda produknya, yang satu keripik singkong, yang satu ubi ungu gitu. Nah, kalau misalkan beda brand lagi, nah itu lebih susah lagi karena format sebelumnya kan ini kayak gini gitu. Format klien baru harus kayak gimana nih kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang ini ada fakta-fakta tentang keripik singkongnya. Oke. Iya. Contoh nih, singkong mencegah osteoporosis. Singkong sumber mineral kayak gitu. Singkong kaya akan serat kayak gitu. Terus langsung ada komposisi, diproduksi, PRT-nya, expire-nya sama ini 100% Indonesia. Gitu. Oke. Ini yang pertama ya. Nah, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua nih ada popcorn. Popcorn ini mereknya Good Beats. Nah, ini kalau ini lebih explore lagi karena temanya zombie nih. Oke, zombie ya. Ya. Yang ini kebetulan kita dapat nih yang ininya nih versi printnya. Nah, ini. Printnya ada nih. Ya. Ya. Good Beats nih. Jadi dia temanya zombie karena memang segmentasinya remaja. Nih. Kelihatan Oke, nih. yang ini remaja ya. Ya. Nah, terus di belakangnya juga ini ada tips juga nih. Oke. Ada semacam keterangan atau quotes ya, apa ya? Quotes kayaknya ya. Jadi di setiap karamel popcorn katanya mengandung apa nih? Oh, banyak lah ini ya tulisan ya bahasa Inggris juga. Ya karena dia kayaknya segmentasinya itu buat anak remaja sekolahan yang mungkin sekolah-sekolah cukup elit ya. Ya, karena ini juga dijualnya mungkin lumayan mahal ya untuk anak sekolah gitu ya. Jadi mungkin ngejar segmentasi atas lah gitu. Ya kayak sekolah-sekolah Swasta. internasional, sekolah swasta yang kita kan banyak tuh di seliweran ya di TikTok di mana gitu yang kamu uang jajannya berapa sehari? Oh 200.000 gitu kan. Yang ini harganya cuma 15 ribuan ya, pasti mereka belilah. sanggup ya Iya. gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di belakangnya ini dia ngejelasin kenapa disebut awalnya itu kenapa disebut popcorn. Karena ketika meledak itu ada bunyi pup. Oke. Pup. Nah, Pup gitu, ya. Jadi popcorn gitu. Oke. Nah, ini yang desain kedua nih. Lanjut. Nih yang ketiga ada dari Gudeg di Kimera. Oke, gudeg nih. Nah, kalau ini segmentasinya apa ya? Dewasa ya. Jadi kita pakai mangkok aja minimalis gini. Oke. Terus ini memang sengaja agak kepotong gini ya, tapi si menu-menunya tetap ada semua nih. Oke. Biar estetik aja karena kita format yang di tengah tuh udah pernah nyoba nih yang di sini ya. Jadi yang ini kita coba di samping gitu. Iya, dan dipadukan dengan background warna coklat yang bulatnya itu juga melengkungnya itu terpotong ya. Ya. Ya, seperti itu supaya simetris lah dengan bulatan di itunya gitu sepertinya. Ya betul. Terus warnanya juga karena gudeg ya, jadi kita ngambil warna gudegnya. Nah, warna kuningnya memang brandingnya dia ada kuningnya nih di setiap ininya. Iya. Dari kliennya ya requestnya. Ya, kayak ini telur itu kan warnanya coklat tuh, Iya. dalamnya kuning gitu. Nah ya, memang ada kuningnya gitu. Iya. Kalau ini dia lebih dewasa ya itunya kesannya gitu. Lebih apa ya? Ya lebih elegan lah. Ya, lebih elegan lah. Lanjut ada, nah ini pernah masuk hypermart nih. Oh iya, klien yang dia itu mau nyimpen di hypermart gitu ya. Iya, ini Dice Snack namanya. Nah ini kalau ini dia karena dia snacknya banyak, tapi kemasannya pengen satu aja ordernya gitu. Akhirnya nggak ada keterangan ini snack apa. Iya. Ya, nggak ada keterangan ini snack apa ya gitu. Si Dise Snack ini dia punya produk banyak, tapi Ya. dia ngambilnya segmennya itu
snack sehat gitu ya. Ya. Di situ teh ada dodol sehat, ada apa? Ada yang keripik sehat gitu kan, dodol, keripik, terus ada egg roll gitu yang sehat Ya, gitu. banyak lah dia. Ya, banyak banget lah, mungkin ada sampai 11 sampai 15 produk waktu itu yang mau disimpan di hypermart. Terus ordernya cuma satu gitu Iya, ya. ada cuma satu. Dan akhirnya dia minta juga yang berwindow ya. Ya, berwindow karena pengen kelihatan dalamnya apa gitu. Karena di sini kan nggak ada keterangan nih. Kalau biasanya di kemasan nih kayak ini aja nih, ada popcorn, Ya, terus ini ada gambar popcorn. popcornnya. Kalau ini kan dia nggak ada. Terus gimana cara nunjukin perbedaannya gitu? Nah, dengan cara dia menggunakan sliding pouch yang ada transparannya, bolong Ya, atau windownya. ada windownya Ya. Ini yang ini ya. Terus apa? Dia dapat ini sih percetakannya yang bisa. Oh, dia pakai ini stiker. Oh, stiker. Ya, pakai stiker. Akhirnya pakai stiker ya. Pakai stiker. Nah, lanjut ada juga ini lele siap goreng dari Oke. Bogor nih. Frozen food atau apa nih? Ya, frozen food. Jadi lelenya itu udah dimarinasi, terus udah dipotong-potong. Terus udah ada bumbunya, Ya. jadi tinggal digoreng aja gitu. Oke, ada. Ya, lelenya udah nggak usah dibumbui lagi ya. Udah dibumbui, Ya, udah tinggal dibersihin. goreng. Tinggal goreng aja, dan ada sambal dan apa? Ya, sambalnya lah udah ada. Ya, gitu bumbunya lah ya. Seperti itu. Nah, kalau ini biasanya kan tulisan tuh di atas foto biasanya. Nah, ini nyoba kita fotonya di atas, tulisan di bawah. Oke. Iya, formatnya ya. Dan fotonya pun tergradasi ya. Ya, karena apa ya, dia karena yang format seperti ini tuh sering tuh nih. Nah, yang full. Iya, yang kayak gini. Full itu udah. Gambar mangkok itu sering. Tuh kayak gini atau kayak gini ya. Akhirnya kita nyoba, ya udah deh foto aja foto, terus digradasi gitu. Tapi tetap kita ngecropnya pun tetap estetis ya. Jadi tetap kelihatan nih si lelenya gitu ya, sama bumbu-bumbunya gitu. Iya. Tetap terlihat foto lele gorengnya yang menggugah selera gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini ada banakong. Nah, ini tadi kan singkong juga ya. Yang pertama. Nah, ini ada lagi seperti singkong lagi. Oke. Nah, itu yang bikin bingung tuh. Jadi terus-terusan ngedesain kemasan singkong gitu. Nah, ini ada bedanya juga nih. Ini yang singkong yang atas, Jis. Kita coba ini ya, bandingkan ya. Sama yang dona. Nah, ini ya. Kalau yang dona ini kan dia bertebaran nih. Ya. Si keripik singkongnya jatuh Ya, dari atas ke bawah gitu ya. Sedangkan banakong ini keripik singkongnya sudah bertumpuk di bawah. Bertumpuk gitu. di bawah kalau ini. Karena memang terus di sini juga seolah-olah dia ada di belakang tumpukan ini. Nah, ada si King Kongnya ini. Karena banakong itu diambil dari King Kong ya, kongnya itu. Nah, akhirnya ada gambar King Kongnya juga di sini, ada maskot gitu. Ya, si kliennya juga minta ada maskot King Kongnya gitu ya. Ya. Akhirnya melakukan penempatan di tengah gitu. Iya, kayak gitu. Sedang menggelantung setengah badan gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada dona lagi. Oke. Nah, ini kalau tadi kan singkong ya dona, tapi sekarang ini stik ubi ungu. Nah, ini ada apa nih? Stiknya tuh berhamburan ya. Ya, dona yang sebelumnya kan keripik singkong juga Ya, bertaburan ya. Ini kita coba bandingkan lagi ya. Karena ini satu brand gitu ya, ada sedikit kemiripan. Ya, kemiripannya adalah di nama produknya tuh gede. Ini keripik singkong. Oke. Stik ubi ungu gede juga kan. Tapi memang tetap beda, fontnya beda gitu ya. Ya. Kayak gitu. Terus ornamennya juga beda. Di sini pakai ornamen lagi di atasnya. Oh, gitu. atasnya pakai ornamen. Kalau ini kita pakai bintik-bintik di tengah Iya. dan di bawah. Nah, gitu. Ya. Dan yang mungkin agak samanya temanya mungkin gitu ya. Ya, yaitu temanya. Yang keripiknya itu bertebaran, kemudian juga dari belakangnya ada blok di situ ya. Ya, ada blok. Ada blok, terus di sini ada tips juga Ada sama. tips. Warna ubi ungu berasal dari zat apa gitu. Ada ya. Ada pop info gitu ya. Ya. Nah, lanjut ada ini, keripik kulit ikan. Oke.
Nah, kalau ini temanya karena ini ikan, jadi temanya air-airan ya. Ini seolah-olah dia gelombang tuh. Oke. Yang atas gelombang. Ada gradasi gelombang di atas. Iya, bawah juga gelombang lagi. Seolah-olah ini di dalam Oh ya, di laut kolam ya. Terus, nah di sini ada kulit ikannya nih, disusun-susun. Nah, terus ada tulisan keripik kulit ikan. Oke. Nah, kita juga dapat nih yang ini versi ininya nih. Oh, versi cetaknya. Nih. Kayak gini, terus belakangnya nih. Kalau ini belakangnya dia udah lengkap ya, ada nutrition pack-nya. Oh, dia udah terdaftar Ya. nutrition-nya. Nutrition Pack. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini ada kalau yang ini ada apa ya? Step by step proses pengemasan ini. Oke. Menggunakan maskot ikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang tadi bisa pakai info kayak fakta-fakta tentang produknya. Nah, kalau ini dari ya pakai step by step pembuatan dan pengemasannya. Ya, kalau ini mah berarti request dari si klien ya? Ya, harus dari Pengen klien. ada info soal packaging, Iya, pengepakan. Kalau yang si Dona itu info soal manfaat kandungan gitu ya? Nah, gitu. Jadi di belakang itu biar nggak sepi, kita harus kreatif mungkin kira-kira apa nih gitu. Ah, iya, Gitu iya. Inspirasinya di situ. Kalau snacknya teman-teman itu ada cara makan yang unik, bisa juga tuh gitu ya? Iya. Nah, gitu ya. Bener. Nah, ini masih Dona lagi nih. Oke, Dona lagi. Banyak lagi nih order. Ini masih sama nih Dona. Dona masih temanya bertebaran nih. Oke. Sekarang tahu tadi stick ubi ya. Sekarang stick walu. Stick walu ya. Nah, bertebaran juga, terus ada waluhnya juga. Nah, kalau yang ini bedanya nih, kita coba bedah ya. Nah, kalau yang ini bawahnya dia melengkung lagi nih. Oh, iya. Mencekung ya? Iya, mencekung. Kalau ini dia cembung gitu. Iya, cembung. Nah, jadi kita memang bahkan mencoba mengeksplorasi gitu loh, dibeda-bedain aja gitu. Iya. Biar nggak terlalu sama gitu, nggak terlalu mirip. Bahkan dalam satu brand ya yang sama, yaitu Dona. Iya, betul. Dona itu brand snack-snackan gitu ya, brand makanan snack-snackan dan produknya banyak. Nah, kalau ini produknya banyak ya. Ya, produknya banyak, kemasannya juga banyak Beda-beda. satu-satu. Satu-satu. Nah, Memang harusnya kayak gini sih, nggak kayak yang tadi yang beda sama Hypermart. yang Hypermart gitu yang Iya. tadi. Oke, lanjut. Nah, ini paru crispy, ada paru Oke. crispy. Nah, ini sih format standar nih. Biasa UMKM kayak gini nih. Ada produknya Foto produknya. di tengah, terus ada judulnya, produknya, namanya, terus ada logonya. Nah, standarnya memang seperti ini. Banyak Ya. ini banyak format yang ditiru oleh desainer lain juga ya. Iya. Kita dapat juga kemasannya ini. Kayak gini ya. Cuman ini kepakum ya. Iya. udah lama banget di kita. Jadi format standar lah inilah. Kayak gini ada namanya segala macam gitu. Ya, kenapa sih format standar ini tetap format yang punya keunggulannya ya? Ya bagus sebenarnya. Jadi memang dari pertama misalkan kita mau desain yang ini ya. Untuk awal-awal kayak gini. Tapi kan yang kedua pengen ada perbedaan nih. Ya. Terus yang kedua misalkan nyobain dikesampingkan si produknya gitu. Ya. Produknya dikesampingkan, terus coba nggak pakai mangkuk deh, gitu. Atau misalkan fotonya di atas, yang ini, gitu. Ya. Ya dari format standar itu kan format standar udah Mainstream lah ya. Ya udah mainstream tapi bagus gitu dari apa? Iya. Elemen-elemen yang ada di situ. Format standar itu ya terpakai sepanjang masa lah, ibaratnya seperti itu. Ya. Cuman tinggal kita kreasikan aja. Iya, gitu. dibuat variasi-variasi dari format standar gitu. Entah itu penempatan, entah itu ornamen gitu ya.
Iya. Itu betul. yang perlu dieksplor seperti itu. Nah, lanjut ini masih banyak nih. Masih banyak banget nih. Lanjut ada rangginang nih. Oke. Nah, rangginang. Kalau rangginang dia ini juga lumayan standar nih. Biasanya kan apa ya? Pakai mangkok terus mangkoknya dilepasin gitu ya. Jadi butiran-butirannya aja, snacknya aja nih. Kayak gini, baru standar terus tulisan doang. Logonya juga kecil kayak gitu. Oke, itu Eyang ya. Iya. Nah, terus lanjut ada ini jamur. Nah, Oke. jamur ini tanpa foto produk. Oh, tanpa foto produk Tanpa foto ya. produk, Dia iya. pakai animasi nih. Nah, dia pakai ini kan jamur nih. Mm-mm. Dia pakai gambar-gambar jamur di atasnya nih. Nah, terus karena konsepnya dia apa ya ini gambarnya kertas gitu ya. Oh, bahan dari standing pouch-nya nih. Ya, kan Dia minta pakai bahan standing pouch yang dari paper ya. Paper Ya. itu yang dari kertas kayak gitu ya. Nah, konsepnya pun kita seolah-olah si kertasnya itu disobek. Nah, disobek, muncullah ini jamur-jamur ini. Jamur yang Nah, bertebaran ke angkasa gitu ya. Iya, ditambah juga bumbu-bumbunya ada di sini gitu. Terus ada tulisan Baraya Crispy gitu. Oke. Nah, lanjut ini ada jamu. Oke, jamu. Jamu. Nah, ini jamu lumayan beda juga. Karena logonya gede banget tuh gini. Biasanya kan logo kecil ya. Ini kita punya hard copy-nya juga nih. Printingnya. Logonya biasanya kecil. Kalau ini gede. Ini dibuat gede ya. Hampir setengahnya nih. Logonya nih. Karena si logonya pun mencerminkan tentang jamunya itu. Oke. Logonya mencerminkan jamunya, jadi di kemasan pun ketika dia gede itu apa ya? Ya langsung tahu bahwa ini produk Jamu gitu. Iya gitu. Pertama kan ini produk jamu. Nah, dan dia punya logo yang logonya itu adalah empok-empok jamu gendong gitu ya. Nah, iya. Nah, supaya langsung tegas, ya udah logonya dibuat besar bahwa ini produk jamu gitu. Iya betul. Dan tulisannya biasanya kan tulisan kayak gini di tengah ya. Kalau ini dia kotaknya tuh nyamping gini nih. Oke. Nah gini. Dibuat menyamping. Nyamping ya. Jadi nggak kayak susunan biasa lah gitu. Kalau biasanya kan di tengah tuh tulisannya. Nah kalau dia kotak itu di samping gitu. Dan ini desain kemasannya sama semua ya. Sama semua, ada berbagai, dia ada belasan juga nih ininya nih, jenis jamunya. Jamunya ya. Ya jamu lah pasti Ya. banyak variannya ya. Ada wedang rapat ayu, wedang kelor, tuh. Nah, tapi meskipun dia ini sama, tetap dia punya nama produknya, nggak sama yang kayak Hypermart, nggak ada namanya. Ya, itu lebih parah sih. Kalau Ini masih mending lah diganti tulisannya doang ya, sama Ya. warna mungkin ya. Ya ini bisa dipakai buat siasat lah ya, yang seperti Ya, ini, yang siasat. jamu poeha ini. Kalau teman-teman misalkan budgetingnya itu ya udah pengen punya buat satu kemasan aja, tapi produknya banyak gitu ya. Bisa pakai metode si jamu poeha ini Ya. kayak gini. Nah kalau jamu, nah ini bisa nih di belakangnya nih, tuh cara menyeduhnya. Oh, cara menyeduh Ya, nih. biar nggak sepi, karena biasanya kan komposisi, terus apa sih di belakang tuh komposisi, terus Ya biasanya UMKM itu ya diproduksi oleh apa gitu. Iya, biasanya UMKM itu cuman punya komposisi sama diproduksi oleh. Ya. Dua itu doang Ya. kan. Dan itu kan masih sisa setengahnya tuh kosong. Kosong. Itu kan. Dan- Ya kalau punya nutrition fact gitu ya, Bisa itu penuh mending ya. bisa penuh. Iya, betul. Kalau nggak ada ya Ya udah. kosong gitu. Susah kan. ya Heeh. untuk ngakalinnya. Untuk ngakalinya bisa pakai cara makan. Nah, iya cara makannya gimana nih? Mm. Gitu. Dan UMKM tuh komposisinya juga sedikit. Iya. Kadang iya. ada yang cuma 5 bahan doang. Iya, iya benar. Kalau diketik tuh cuma 2 baris udah hilang gitu. Iya benar. Oke, lanjut ada kopi. Nah, ini pernah dibahas juga nih segmen khusus ya. Ya. Ada kopi ini, kopi Nusantara. Nah, Ya ini dari daerah mana nih? ini
Sumatera Utara. Nih. Oke, Sumatera Utara ya, kopi dari Sumatera Utara. Nah, kalau ini dia ada penjelasan tentang kopinya. Karena dia kopi daerah, jadi ngejelasin daerahnya. Penjelasannya lumayan deskriptif, lumayan cukup panjang ya, cukup informatif gitu. Supaya menambah informasi lah, informasi penting yang ingin disampaikan oleh si pengusaha tersebut kayak gitu. Iya, apalagi kopi. Kalau kopi kan apalagi ini kopi yang cita rasa dunia nih kayaknya nih. Pakai bahasa Inggris soalnya. Iya. Kalau kopi kan biasanya komposisinya kopi gula udah aja. Iya. Kalau tanpa gula, terus kita komposisinya apa kopi dong. Nah, supaya ada value lebihnya itu tahu gitu ya. Ya deskripsinya itu harus dijelaskan gitu. Ini ditanam di atas ketinggian sekian, di tanah kelembaban sekian misalkan. Dari daerah mana. Terus petani selama berapa bulan gitu kan gitu. Yang diceritakan kayak gitu ya. Aromanya seperti apa ya, tingkat keasamannya kayak gitu ya. Nah, ini pun juga si kopi ini dia cuman dapat setengahnya nih. Nah, bawahnya untung bisa disiasati dengan ornamen yang landscape Indonesia ya. Iya, gitu. benar. Bisa diakalin dengan ini. Gitu. Sebanyak ini pun masih habis setengahnya gitu ya. Iya, full gitu ya. Iya. Jadi disiasati dengan gambar gitu. Benar. Nah, lanjut masih keripik pisang lagi nih. Oke. Nah, ini masih format standar nih, mirip-mirip standar nih. Ada mangkuk, ada ini, ada nama produknya, ada mereknya, udah gitu. Cuman di sini kita coba ada keripik pisang yang bertaburan lagi. Iya, bertaburan lagi dona nih ya. Nih, lagi-lagi si dona ini kita biar agak beda aja dari yang ini ya. Kalau ini kan plak doang di sini doang. Iya. Biar agak beda lagi, kita pakai yang ada taburannya ya. Ada taburannya. Terus backgroundnya juga ini seolah-olah cat gitu ya. Kayak jus pisang yang sedang meleleh gitu. Ya, gitulah. Seperti itu. Dan di belakangnya ini ada blog lagi gitu blog lagi masih tentang fakta-fakta kalau ini ya. Bener. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini dikit lagi nih. Nih, ada gula nih, kemasan gula. Nih. Kemasan gula termasuk kemasan yang paling diinginkan oleh konsumen nih. Oke. Jenisnya karena bagian ininya dia bolong atau transparan. Nih kita punya kopinya nih. Bawahnya bolong. Nah, ini cuman produksinya susah. Nah, jadi kemasan-kemasan yang kayak gini, yang produknya itu bisa dilihat gitu ya, kelihatan produknya. Ini cara cetaknya lumayan gitu, lumayan. Dia juga nyetaknya ini dapat info puluhan ribu kayaknya buat piecesnya ya. Dia sampai kalau nggak salah hampir 100.000. Iya. 100.000 cetak gitu. Iya, pieces ya, 100.000 pieces gini ya, hampir mendekati mungkin ya. Untuk bisa request pabrikan yang transparan gitu ya. Kalau ini benar-benar ngeprint di plastik ini. Ya. Nah, jadi teman-teman yang kayak gini biasanya kita bisa pesan ke percetakan yang 1000 piece gitu ya. Percetakan kecil lah ya. Percetakan yang bisa menangani 1000 piece, 2000 piece. Ini biasanya kayak gini masih UMKM itu masih sanggup beli buat 1000 piece gitu ya. Betul. Yang cetak full print kayak gini. Nah, buat yang ada transparan kayak gini, si percetakan itu biasanya nggak nerima yang cuman 1000. Ya. Yang kalau produknya ada pengen kelihatan gitu ya, misalkan ini popcorn, pengen kelihatan nih popcornnya. Nah, si percetakannya biasanya pesennya itu minimal tuh mungkin bisa sampai 50.000 piece gitu ya. Ya, betul. Nggak bisa nerima yang 1000 piece. Tapi si gula ini dia itu pesan kemasannya banyak. Itu langsung banyak dan ke pabrik yang bisa nyetak banyak gitu. Ya. Langsung 100.000 piece. Ya, betul. Ya, pabriknya nggak nerima 1000 piece soalnya gitu. Memang langsung nerima 100.000 piece kayak gitu ya buat cetaknya. Dan dia siap buat beli kemasan cetak 100.000 piece kayak gitu. Nah, ini juga unik juga karena itu ya, karena
Transparannya juga melingkar nih. Depan transparan, belakang transparan juga. Iya, benar. Jadi kemasannya cuman setengah lah yang tertutupnya. Iya, yang dicetaknya ya. Ya. Jadi ada mangkuk isinya gula, di dalamnya kelihatan lagi gulanya kayak gimana. Ya. Nah, ini ada ornamen karena ini aren ya, jadi pohon aren gitu ya. Di belakangnya biar gak kosong nih. Ada cara penggunaan. Terus ada juga deskripsi tentang gula aren. Oke. Jadi gula aren itu apa sih, terbuat dari apa kayak gitu. Bener. Jadi biar nggak kosong gitu ya. Iya. Karena Lokasi kosongnya udah sama ini. ya kayak kosong sudah ini, sisa setengah ke atas kan. Iya. Nah, tinggal diakalin apa nih kira-kira gitu. Iya. Ya, ini yang desain gula. Nah, lanjut ini pernah dibahas juga nih edisi khusus juga. Oke. Pernah dibahas secara khusus. Ada keripik tempe ya. Oke, ini keripik tempe. Nah, ini formatnya lumayan sama sih itu. Ada gambar produknya, cuman ini produknya gambarnya versi kartun ya. Ya, dibuat animasi ya, dibuat Ya. kartun, bukan foto real tempenya gitu. Ada mereknya, terus ada tulisan nama produknya, terus ada ininya ya, manfaat-manfaatnya kayak gini. Iya. Ini penjelasan